Pemirsa, penyebab penyakit asam urat adalah tingginya kadar asam urat. Asam urat merupakan limbah yang terbentuk dari pemecahan zat purin yang ada di dalam sel-sel tubuh. Setiap harinya asam ini dibuang dari tubuh kita melalui ginjal, dan untuk itu kita harus menjaga pola makan dan gaya hidup agar bisa terhindar dari penyakit asam urat. Nah, bagaimana menangkal dan mengatasi penyakit asam urat? Inilah dialog spesial bersama saya, Tantri Indah. Ya pemirsa, senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Anda kembali di Dialog Spesial. Selain hari ini adalah memperingati Hari Raya Nyepi, ada juga satu fenomena alam yang terjadi, yaitu gerhana matahari total. Tapi kita tidak akan membahas hal tersebut. Cuma saya mau nanya ke narasumber kita hari ini, apakah mereka juga ikut melihat fenomena alam yang terjadi tadi pagi? Ada Bapak Hani dari tim HAG. Ya. Selamat siang, Selamat Pak siang, sahabat hati gembira. Bagaimana? Tadi pagi ikut melihat? Oh iya, ikut melihat. Justru di metro TV apa langsung? Di metro. Oh, di metro. Bisa ada beberapa daerah kita lihat langsung. Oke, dan juga ada Dokter Devi selaku konsultan medis jamu tetes HG. Apa kabar, Baik, Dokter? Mbak Tantri. Lama beberapa kali nggak ketemu Dokter Devi ya? Iya. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana melawan penyakit asam urat. Nah, pertama seperti biasa saya akan ke Dokter Devi terlebih dahulu nih, Dokter. Apa sebenarnya dan juga penyebabnya, faktor penyebab kita bisa terkena asam urat? Jadi sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan ya, asam urat itu adalah hasil pembuangan dan pembongkaran dari purin. Jadi bahan makanan kita sebagian besar kan mengandung purin nih, Mbak Tantri. Jadi contohnya kayak daging, kemudian kepiting, kerang, yang kemudian kalau kita konsumsi itu kan kemudian dibongkar. Kalau tubuh kita tidak bisa membuang seluruh bahan purin itu, hasil bongkarannya kita tidak bisa membuang dengan sempurna, bisa terjadi penumpukan asam urat dan menimbulkan gejala gitu. Nah, berarti intinya asam urat ini hanya disebabkan oleh faktor makanan gitu, Dok? Jadi atau ada faktor yang lain? Ada dua jenis sebenarnya. Jadi bisa karena gangguan dari ginjal kita yang tidak mampu membuang. Yang kedua karena loading yang terlalu berlebihan dari purin tersebut. Jadi ada dua macam. Nah, kalau yang untuk yang pertama seperti apa, yang masalah ginjal? Berarti bawaan seperti itu ya? Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang memang ada gangguan dari fungsi ginjalnya. Jadi kita kalau di bidang medis kita membedakan dua jenis. Ada under secretor sama over excretor gitu ya. Jadi kalau under excretor itu artinya dia ginjalnya tidak bisa membuang bahan-bahan hasil pembuangan dengan baik. Nah, itu ada pemeriksaan laboratnya tersendiri. Berbeda dengan mereka yang sebenarnya ginjalnya tidak ada masalah, tapi sebenarnya karena konsumsinya yang berlebihan atau mungkin pola hidupnya yang salah. Misalnya apa, konsumsi alkohol gitu ya. Senangannya konsumsi seafood, terus pagi siang malam makan seafood gitu. Itu dia, ada dua faktor begitu ya, Dokter ya. Berarti kalau untuk faktor memang ada masalah sama ginjal, itu gimana kita bisa mendeteksi dari awal begitu, Dok? Jadi sebenarnya kan kita bisa lihat dari hasil pemeriksaan laborat. Nah, kita tuh sebenarnya harus aware. Kalau memang ternyata loh, saya ini makannya baik-baik saja gitu ya. Terus saya juga tidak punya faktor resiko, misalnya obesitas, berat badan berlebih gitu ya, Mbak Tantri. Saya tidak ada diabetes dan hipertensi. Gaya hidup saya baik, saya tidak konsumsi alkohol. Kok asam urat saya tinggi? Nah, kita harus curiga. Jangan-jangan itu karena faktor yang bukan karena asupan yang berlebih, tapi karena gangguan dari kemampuan ginjal membuang gitu. Nah, kalau tadi asupan berarti cara untuk menyembuhkannya gampang ya, Dok? Tinggal menghindari asupan makanan tersebut. Salah satu caranya, tapi bukan berarti kalau saya sudah jaga pola makan nih gitu. Bukan berarti itu asam urat saya selalu normal, belum tentu. Karena kan ada tipe yang kedua tadi itu. Nah, ini adalah salah satu juga untuk melawan asam urat ya, yaitu dengan menggunakan jamu tetes HG ya, Pak Han ya. Nah, bahan-bahan alami apa saja yang ada di dalam jamu tetes HG yang ternyata ini bisa untuk melawan asam urat, Pak Han? Ya, kita ada nanas, adas, terus jahe sama jinten hitam. Jinten hitam buahnya sekali ya. Untuk bahannya memang banyak penyakit, karena ada penelitiannya. Untuk jinten hitam memang banyak untuk beberapa penyakit. Nah, di sini tapi nanas ini cara konsumsinya yang harus dilihat. Karena untuk nanas itu kalau memang contoh langsung dimakan itu, apalagi yang sudah matang itu alkoholnya
tinggi. Kalau langsung ya ini ya. Makanya cara pengonsumsinya. Kalau HG itu difermentasi. Jadi udah beda. Caranya sudah fermentasi. Kadar alkoholnya sudah berkurang banyak. Dan juga kadar airnya, terus serat-seratnya sudah tidak ada. Jadi intisarinya aja. Jadi saya sebutkan untuk khusus nanas ini aja, untuk nanas saja, bukan langsung nanas dimakan ya. Sekali lagi bukan nanas langsung dimakan, karena kalau nanas langsung dimakan itu mengandung alkohol sangat tinggi. Justru akan bisa untuk asam urat itu bisa memicu asam urat justru. Nah ini untuk nanas saja. Kalau adas bisa, terus kalau jahe sama kita jinten hitam itu ada di situ semua. Dan memang tadi HG selain untuk langsung di asam uratnya juga bisa untuk fungsi ginjalnya tadi. Jadi kalau memang ada gangguan ginjal itu juga bisa untuk mengobati seperti itu Pak. Kedua, aman untuk ginjal. Karena seandainya nih ya mau dipakai seumur hidup gitu kan. Ini ekstrim ya, seumur hidup mau dipakai. Nggak masalah ini, karena seperti makan buah-buahan, sayur-sayuran, karena prosesnya pun alami. Ya, karena kita sudah dapat CPOTB. CPOTB ini sangat penting. Karena ini pemerintah jadi tahu, bagian BPOM-nya sudah tahu kalau ini kandungan ini aman. Dan kandungan ini memang benar-betul tidak ada zat kimia di dalamnya. Ternyata berbeda ya Pak Hani antara bahan-bahan, walaupun kita mengkonsumsi bahan-bahan alami begitu ya setiap hari, ternyata kalau untuk pengobatan bisa beda ya prosesnya, seperti nanas tadi yang jelaskan Pak Hani. Belum tentu efeknya kalau dimakan langsung dengan difermentasi itu sama begitu ya Pak Hani. Karena di sini yang kita tonjolkan itu sebenarnya fermentasinya sih. Fermentasi, jadi tidak asal-asalan kita semua, dan memang bahan-bahan kita itu tidak asal-asalan. Kita milih bahan benar-benar yang berkualitas. Berarti bahan-bahan yang ada di dalam HG itu nggak ngawur ya, dipilih kita pilih ini gitu. Karena kita ada yang tanya, Pak ini bahannya lebih banyak, ini maaf produk A lebih banyak. Lah ini kita di sini tidak masalah banyak dan tidaknya. Percuma kalau banyak itu tidak saling mendukung. Kalau kita ini penelitian semua ini saling mendukung. Sebenarnya ada banyak ini yang kita saling mendukung semuanya dan dapat CPOTB. Nah itu yang paling penting ya Pak Hani. Nanti kita akan lanjut lagi, dan juga untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami di sini, saya persilahkan untuk bisa menghubungi 0315613369. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh